Nah, jadi gini yo. Gimana? Hari ini gue pengen bahas yang beda nih dari yang sebelumnya. Gue pengen bahas lebih ke arah psikologi. Iya. Nah, kita kan udah di umur 25 lah. Bisa dibilang umur beranjak dewasa lah. Iya. Dalam proses penemuan jati diri lah. Nah. Lu sadar kan kayak di umur sekarang tuh kayak lu tuh semakin tua, kayak lu lihat dari lu SMA, lu kuliah, sampai sekarang yang lu udah lulus ya sekitaran 2-3 tahun lah ya kita ya. Iya. Banyak teman-teman kita yang hilang. Betul. Ya kan? Banyak teman-teman yang udah mulai berkurang, banyak yang hilang. Nah, jadi gue mau bahas tuh tentang apa sih efek dari kita ngilangin teman, atau kita teman semakin berkurang tuh apa efeknya buat kita. Yang pertama, dari lu sendiri nih, menurut lu definisi temen tuh apa? Kalau dari gua sih, gua sangat berteman itu kan memiliki hubungan lah, Ya. kayak dua arah gitu. Dimana menurut gua teman itu adalah yang bisa membantuku berkembang juga. Oke. Jadi konteks kuncinya adalah perkembangan gitu loh. Jadi Mutual berarti ya? harus mutual. Karena kalau menurut gua, kalau nggak mutual itu salah satu pasti yang tersakiti. Oke. Kalau nggak satu ada yang jadi bego. Itu menurut gua. Yang paling penting adalah menurut gua gimana sih kita tuh memiliki teman yang support tuh nggak selalu support apapun yang lo lakuin gitu. Ketika lo salah ya at least memberitahu pun itu udah menjadi sebagai teman yang baik. Lo ngingetin, at least lo ngingetin ya? At least lo ngingetin, walaupun gue gak pernah ngingetin juga sih. Ya, gitu. oh iya. Kan kayak, ya sih kayak ada pepatah kayak ya besi harus ketemu besi. Kalau besi ketemu kayu, kayunya hancur. Tuh. Besi makin tumpul, kayunya rusak kan. Iya. Jadi lo harus berkumpul sama orang-orang yang punya value yang sama kayak lo. Oke. Nah, dari secara psikologi kan teorinya adalah temen itu ada teori namanya 357. Itu sepengetahuan gua, kalau salah bisa dikoreksi lah ya. Sepengetahuan gua adalah 3 orang adalah sahabat lu, 5 orang adalah teman dekat lu, dan 7 orang adalah teman main lu. Nah, semakin kita tua kan kayak emang sih gua ngerasa juga dikit banget lah yang lu bisa sebut sahabat tuh. Itu kan bener-bener orang yang bisa lu trust banget kan. Cuman gua tuh kadang kesusahan untuk memilih temen main, karena mungkin gue tipikal yang extrovert. Iya. Ya kan? Nah, kalau dari lu sendiri nih, lu kan lebih ke introvert ya, setahu gue. Gimana sih kayak lu milih teman main lu, teman cabut lu tuh sama siapa? Apakah lu terima aja siapapun itu? Karena kalau dari kita berdua, gue yakin lah antara sahabat sama teman dekat kita pasti milih banget lah. Iya. Sedangkan teman main kan enggak. Kalau dari gue sih gini ya. Karena mungkin gue introvert, jadi gue main pun sendiri juga bisa. Oke. Gitu loh. Jadi gue nggak terlalu ini. Cuman kalau gue itu, let's say misalkan contoh, temen gue yang ini sukanya golf. Ya sudah, gue ikutin golf, gue ajakin dia golf. Tapi dia misalkan nggak suka nongkrong. Oke. Ya gue nggak akan pernah dia ngajakin dia nongkrong gitu. Jadi tergantung gitu. Bisa contoh, gue mau golf gitu. Ya gue ajak temen-temen yang suka yang golf gitu. Tanpa peduli siapa? Gitu. Jadi tergantung interest dari lu juga. Iya gitu. Kan ya masalahnya gini lah, kalau misalkan kita memaksakannya temenin si A nih, deket banget gitu, tapi dia nggak suka golf atau nggak suka main apa, ya kasihin juga gitu. Bukan emang temen jadi gak main kan, bukan kayak gitu kan. Itu iya. Menurut gua kalau masih pertemanan itu masih kulitnya doang, kalau gitu harus selalu ketemu, bukan menurut gua definisi pertemanan itu berarti rendah banget menurut gua sih gitu. Berarti lebih penting mengenal lah ya. Iya. Nggak usah kayak lu sering ketemu, menurut gua ada bullshit ya kan. Nah, lanjut ya, kayak sekarang kan kita udah paham lah definisi teman, terus lu cara milih teman tuh kayak gimana. Nah, dari lu nih,
Kalau dari gue dulu adalah menurut gue untuk lu berteman adalah suatu simbiosis mutualisme. Menurut gue bullshit lah ketika lu bilang ya lu jangan manfaatin temen lu. Ya Bullshit sih menurut gue, karena menurut gue segala sesuatu hubungan relationship di dunia ini semuanya lu cari keuntungan, nggak ada yang nggak nyari keuntungan. Tapi kan bentukannya beda bener. Maksudnya ya mungkin si ada teman A dan B, A ngasih uang ke dia sering traktir tapi B ngasih waktunya, nemenin terus si A karena si A bosan. Ya itu Kan tergantung nge-value waktunya yang mana nih. Iya. Si A kan mungkin lebih nge-value waktu daripada uang, si B kebalikan. Jadi mereka ngerasa sama-sama mutual, ya kan. Nah kalau dari gua bener-bener kalau berteman tuh harus ya lu harus mutual. Kalau salah satu nggak dapat apa-apa atau salah satu merasa dirugikan ya nggak usah berteman. Iya. Kalau dari lu, menurut lu benefit apa sih sebenarnya dari berteman? Satu, sebenarnya tergantung lagi sih. Gue lihat dari, mungkin bisa dibilang lihat di background ya. Gue rasa karena gue sudah meristek di awal, menurut gue berteman tuh harus berkembang gitu. Tapi kan berkembang tidak hanya tentang uang kan. Betul. Gitu. Menurut gue temen tuh yang bisa diajak jauh dari horizon kita. Coba di elaborate, maksudnya gimana? Ini dibilang teman true friends ya, yang benar-benar kayak untuk kehidupan gitu. Teman-teman yang ibaratnya kayak contoh nih, gue salah, gue ngelakuin ini. Tapi itu dia ngasih tahu horizon yang lebih luas gitu. Kesalahan lu dari sudut pandang dia kayak gimana, menurut gue gitu. Memang kesan lu lebih ribet, tapi lu jadi punya banyak sudut pandang nih untuk setiap masalah. Iya gitu. Menurut gua, tapi beda lagi sama teman yang bermain. Gitu. Menurut gua teman yang bermain benefitnya apa? Benefitnya ya kita kan nggak bisa kerja terus ya. Kita butuh entertainment gitu, kita butuh itu. Ya kita bisa bilang ya itu entertainment, balik lagi gitu. Lebih ke senang pleasure. Buat killing time dulu lah ya. Iya gitu. Jadi ada orang-orang yang kayak ya untuk kita having fun bersama sama siapa. Iya gitu. Mungkin kesannya kayak agak memilih ya. Cuman saat gua jalanin, ya lu juga jalanin ya. Kayak at the end kita selfish sih. Kalau bisa kita nggak pernah selfish, kita habis waktu. Ini berarti jangan buang-buang waktu ke orang yang salah. Kalau bisa. Kalau bisa. Ya. Gitu. Tapi kan nggak bisa kita atur ya kadang ya. Bisa kita atur gitu. Iya. Menurut gua. Karena nggak worth aja sih hitungannya. Even pun itu misalnya teman SMA ya. Tuh. Kalau misalkan lu merasa teman SMA lu menurut lu kurang sevisi atau mungkin gue males sama lu, ya udah nggak usah gitu, nggak perlu. Gue pernah di titik dimana gue merasa oh iya gue ada kewajiban nih ke teman-teman sama gue. Tapi di satu sisi itu bullshit gitu. Menurut gue justru lu jadi yang nggak berkembang gitu. Jadi itu menahan lo. Jadi lu nggak happy-nya nggak happy gue nggak 100%, mungkin gue happy aja, mungkin kayak happy cuma 20% gitu. Lu jadi kayak cuman pembuktian sosial aja. Iya ya sih, kayak ya udah yang penting gue absen lah di kayak gini gitu loh. Cuma itu kan padahal lu nggak bahagia di situ. Tapi masalahnya di keadaan sosialita kita sosmed itu banyak yang begitu. Ya. Oh ya gue harus datang nih gitu sama geng gue. Tapi kalau gitu ya capek di lu mas. Banyak sih emang. Banyak, maksudnya banyak yang fake masalahnya. Di generasi kita, generasi bawah kita banyak yang kayak ya lu ngumpul cuman buat absen gitu. Dan mungkin lu takut untuk diomongin. Iya. Digosipin. Kok sini nggak? Kok sini nggak datang? Kenapa nih gitu loh. Ya kalau misalkan ini kenapa nggak datang mereka gosipinnya.
oh mungkin ada masalah kita bantu ya oke. Ya. Tapi kan kalau misalkan sih yang ini udah begini gitu gimana gitu di bad kan. Iya. Tuh menurut gua. Nah, next ya. Kan tadi lu bahas juga ada kayak ya lu teman SMA terus lu ngerasa gak worth it. Aku pengen bahas kayak menurut lu di titik mana sih kita bisa berteman, lu baru kenal sama si A, ternyata lu nyambung. Lu berteman dekat, terus ternyata ada suatu hal yang bikin lu kayak gue nggak deh berteman sama dia. Nah, lu tuh gimana caranya tahu di titik mana gue stop temenan sama dia? Kalau dia udah melewati batas toleransi gue. Toleransi lu tuh di daerah banyak macamnya orang. Ada yang mungkin intoleran di kayak ya lu mulut lu terlalu kasar lah, atau mungkin value lu selalu beda jauh, atau lifestyle lu. Dia nggak menghargai gue. Berarti lebih ke respect. Kalau respect kayak udah hilang lu udah. Kalau respect gue hilang, udah gue nggak mau, ya gue cut aja, gue nggak peduli gitu. Even pun misalkan ya, misalkan di circle misalnya ada 5 orang, satu gue nggak respect, gue nggak peduli. Tergantung misalkan bisa A, B, C, D, gitu. Misalnya gue benci, maksud gue benci lah, gue udah nggak respect sama si C. Gitu. Tapi A ngajak gue main, gue tetap main, gitu. Dan fucking care yang C. Ada nggak ada bodo amat. Yang penting gue mau mainnya sama si A. Iya, gitu. Kalau sama yang lain. Kalau gue gitu tipenya. Bukan karena ada si C, bukan lo jadi nggak main dong. Gitu gue. Lu berani nggak untuk ngatain kayak misal lu udah tahu nih geng ABC, lu nggak suka sama si C, si A ngajak lu cabut, lu berani nggak buat ngomong si A gue males ada C? Berani. Tapi kalau misalnya ini contoh ya, let's say misalkan si A tetap ngajak C nggak apa-apa gitu. Karena lu berarti menghargai si A, mungkin si A pengen ketemu si C. Ya nggak apa-apa gitu. Bukannya berat, makanya gue tuh benci banget orang kayak bisa gue benci si C, si B, si A harus benci semua, nggak bisa. Ya nggak bisa kita atur kan? Nggak bisa kita atur. Kalau mau benci silakan. Tapi kalau misalnya, menurut gue jangan justru. Ya itu masalah gue sama dia. Tapi society kita seperti itu. Iya. Ya itu masalahnya. Mereka tuh bisa membedakan. Nggak bisa kan? Maksudnya ya kayak kan gue temenan sama lu berarti 4 tahun lah ya, kurang lebih 4-5 tahun lah. Ya dari pertemanan kita juga seperti itu kan, maksudnya realitanya. Iya. Ketika siapa benci siapa, kita mencari tahu gitu. Iya. Tapi kadang kita cari tahu dari satu sisi terus ya udah semua ngejauhin orang yang sama. Jadi kayak kurang sih menurut gua, karena mungkin gini lah. Follower mas hati-hati tuh nggak apa-apa buat gua. Ya. Tapi lu bisa denger, bisa si C bahaya lah. Bahaya, lu hati-hati. Ya udah lu hati-hati gitu. Teman jangan jadi benci. Ya, itu beda. Kita ngejauhin kan. Itu tuh beda masalahnya. Ya karena yang ngalamin kita, bukan orang lain. Gitu. Orang lain kenapa harus benci? Ya. Make sense. Nah, lanjutannya adalah gimana cara lu buang orang itu? Orang itu buang dari society gua atau buang aja. Jadi kan gini ya, setahu gua dan sepengalaman gua adalah ketika lu punya satu orang yang lu rasa dia toksik, tapi lu nggak buang-buang gitu, kayak lu tetap temenin, lu tetap cabut sama dia, tetap gimana itu pasti ngerusak lu. One day itu pasti ngerusak lu. Kan ada di titik kayak lu ngerasa anjing harus gue buang orang dari hidup gue. Kalau dari hidup, kalau misalnya tergantung nih sudut pandang gimana. Kalau misalnya contohnya ya, gue ngebuang tuh bukan ngebuang dari lingkungan gue. Ya nggak buang dari lingkungan lu, buang dari lu. Kalau buang dari gue ya karena fitur blok ya. Udah blok aja. Kalau dari real life? Kalau real life ya, kalau dia ngajak ya, gue bilang enggak. Maupun
sebenarnya orang tuh gue nggak tahu, mungkin karena budaya kita ya, maksudnya sopan, Gak enakan. Tergantung sih menurut gue, balik lagi dari diri lo sendiri. Kalau gue karena udah lewat batas toleransi gue gitu, ya udah gue bener-bener udah, karena gue nggak bisa muka dua juga yang mahal. Gak bisa muka dua. Gue nggak bisa muka dua, gue pengen muka dua tapi nggak bisa usahanya anjing gitu. Jadi ketika lu nggak suka sama orang, let's say ada suatu event atau lu harus ketemu dia pasti ngerasa udah mau gue udah jelek gitu. Ya gue Benny nggak bisa gue, karena gue udah pernah nyobain dan tetap ketahuan, dan ya udah fuck up. Maksud gue ini ya gue, kalau misalnya lo merasa itu terganggu ya sudah gitu loh, gue juga nggak bisa ngubah, ngerti nggak sih? Kalau masih mau temenan ya udah gitu, kalau nggak ya udah gitu. Beda ya. Iya. Lucu beda cara kita. Kalau gue caranya intimidate. Jadi kalau ada satu event yang kayak, karena gue ngerasa ya, dia pasti tahu lah gue nggak suka. Let's say gue nggak suka sama si C, tapi kita geng ABC dan gue, si C tuh udah pasti tahu lah gue nggak suka sama dia. Nah, gue memanfaatkan budaya kita yang nggak enakan. Anjing juga ya lo. Anjing. Jadi dengan gak enakannya itu, ketika kita ketemu berempat sama si ABC, gue bikin si C tuh gak enak. Risi ya. Jadi gue ajak ngobrol terus. Gue tanya-tanya, gue kayak normal aja, gue kayak gak ada apa-apa. Iya, itu anjing sih. Daripada lu marah-marah. Iya. Itu lebih anjing. Itu lebih anjing karena sepengalaman gue ya, dengan gue nge-treat seperti itu, lama-lama si C yang hilang. Kalau dia merasa bener-bener gak enak untuk kumpul jadinya. Anjing sih emang. Marah anjing ya. Anjingnya tapi terselubung gitu. Iya. Mungkin A dan B gak akan sadar. Cuman C yang sadar. Ya untuk orang yang super peka kayak observe banget ya pasti sadar sih. Cuman untuk beberapa orang kayak biasa-biasa aja pasti gak sadar sih. Gitu. Apalagi ya? Kayaknya dari pertemanan sebenarnya kan gue pernah denger ya, ada tahu satu teori psikologi, yaitu lu adalah 5 orang terdekat lu. Setuju gak lu sama itu? Gimana tadi 5? Jadi lu, let's say gue gak perlu kenal lu ya, gue cuma perlu tahu 5 orang terdekat lu siapa aja, dan gue kenal 5-5-nya, gue udah tahu lu siapa, gue udah tahu karakter lu. Jadi lu bisa nebak orang dari 5 orang terdekatnya. Gak bisa ya? Gak bisa? Menurut gue gak setuju. Kenapa? Tergantung temennya gimana. Kalau temen fun doang gak ketahuan. Gak ketahuan emang kalau temen fun. Temen fun tuh gak ketahuan. Tapi kalau teman diajak bertukar pikiran terus ketahuan. Walaupun itu cuma ini ya, cuma sekulit ya. Menurut gue kalau lu tahu lu ajakin bisnis, keluar semua aslinya. Itu kata orang ya. Kan ada pepatah nih, uang tuh mengubah orang. Iya. Enggak. Menurut gue enggak sih dia. Uang tuh membuka topeng orang. Asli lu aslinya kan? kayak gimana? Bener. Itu. Iya. Nggak ngubah sih uang. Uang nggak pernah ngubah. Nggak ngubah. Tapi dibuka lu aslinya kayak gimana? Sebenarnya lu aslinya kayak gimana ya? Kalau ketemu uang. Iya. Ya benar. Ya menurut gua untuk orang-orang di luar sana yang kayak pengen tahu teman dekat lu kayak gimana, sepengalaman gua cuma 2 hal yang bisa nemuin. Either lu traveling di atas minggu, ya di atas 5 hari cukup lah, atau uang. Kalau mau cepet naik gunung. Kata orang, gua nggak pernah sih, cuma katanya naik gunung tuh cepet banget buat ngebuka aslinya. Karena lu di kondisi yang terbatas kan, dan lu tertekan, kan oksigen susah, kan. Terus lu beli makanan nggak ada, lu punya duit sebanyak apapun di atas gunung lu nggak bisa beli apa-apa juga. Benar. Ya kan? Kata orang sih gunung sama traveling. Kalau traveling gue pernah ngerasain. Kalau traveling iya sih, karena lu 24 jam per 7 sama dia, duduk tiap hari tiap jam, tidurnya mungkin satu rumah atau satu hotel, cuma beda kamar, gitu. Ya, misal lu tanya nih sama anak-anak umur baru lulus kuliah atau baru masuk kuliah, kok
gimana sih cara gue nyari temen yang bener pas kuliah? Apa yang bakal lu jawab? Cuma 2 sih. Jangan pernah ubah apa yang society mau. Maksudnya? Jadi kayak Nah, lingkungan lu butuh lu A, tapi lu tuh B. Ya udah, lu tetap B. gak usah ngikutin. Harus ikutin. Mungkin gak jadi AB. Bisa, Kalau itu gak masalah. kalau itu nggak masalah. Tapi core intinya tuh tetap B. Menurut gua itu satu. Dan menurut gua lu tuh nggak perlu cari temen. At least kita tuh nggak, gua kadang-kadang tergantung, ini kan ada pepatah, ada yang giving ada receiving. Ya. Menurut gua kalau memang lo baik lo giving aja, tapi jangan Jangan berharap. jangan receiving gitu. Karena situ ketahuan. Apakah dia akan memberi balik atau enggak? Dan itu teman, kalau misalnya temennya yang kurang atau yang benar-benar cuma manfaatin doang, Kelihatan di situ. mulai kelihatan gitu. Apalagi ketika lu nggak ngubah core lu gitu. Jadi people pleaser. Iya gitu. Ya. Tapi memang terkadang memang lu harus, yang menurut gue jangan B doang, memang harus jadi AB. Jadi lu masih ada kesempatan untuk gabung ke banyak grup kan? Bukan, Kenal banyak orang. siapa Apa tahu gimana? siapa tahu itu menjadi mengubah diri lu lebih baik. Mungkin setelah gue jadi AB, gue nemuin formula baru, malah gue jadi D. Iya, Ya kan? gua lebih baik lah. Jadi gue dapat diri gue yang lebih baru. Nah, Ya, sense. karena pertemanan pun bisa ngubah lu, dan yang namanya yang lebih baik kan yang lu tahu sendiri gitu. Ya, Tuh. oke. Ya mungkin ya, yuk penutupan. Menurut lu, spek dari temen yang baik 3 ya? Apa sih? Iya menurut gue posisi 3 sih, 1 cukup sih menurut gue kalau menjawab. Oke. Dia harus respect. Respect tuh banyak ya. Contoh misalkan ya gue respect gue main sama lo tuh, udah lu main gitu. Dan apa-apa baru main gitu. Contoh kalau pemain ya. Ya. Harus respect tuh. Kayak contoh nih, misalnya temen lu udah jauh lu datang. Ya. Ya lu luangin waktu lah tuh. At least 2 jam. Respect time-nya mereka. Respect time-nya. Tuh. Lu harus respect gitu. Respect kan luas gitu. Gak perlu kayak contoh nih, kayak lu kalau temen lu kesusahan, lu harus ngasih duit, enggak. Temen harus nemenin juga, enggak. Lu kan bisa bantu di banyak hal. Iya. Gitu. Buat gue itu perkara contoh nih ya, dia nggak respon balik ya perkara dia, masalahnya kita kan nggak bisa dikontrol. Ya. Berarti setiap lu memberi ke orang tulus aja. Terus aja gitu, udah lah gitu. Berapa apa sih? Nah sih, lu berharap dapat duit lagi, yang enggak lah. Iya. Gitu. Oke. Kalau gitu. Thank you ya. Thank you. Lebih bagus